pikiran santai ya. Jadi sebetulnya saya ini kalau kita melihat acara dakwah ini saya lebih enak di Banten sebetulnya, lagi ngaji dengan abah mertua. Jadi saya kembali sampai di Depok jam 2 malam, mengejar jam 8 pagi undangan. Alhamdulillah sudah ketemu di sini. Sambil saya mencatat ada 6 catatan saya. Mari kita dekat dalam agama kita. Tanpa dakwah tidak ada agama kita. Jadi dakwah itu adalah agama kita. Gimana kalau nggak agama tanpa dakwah? Bahkan kalau mengikuti firman Allah surat At-Taubah ayat 122, peran dan fungsi dakwah itu setara dengan tugas jihad. Ustaz Nurim pasti sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Surat At-Taubah ini. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi saja, maksudnya tinggal bersama Rasulullah untuk liyatafaqahu fiddin. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang tadi ikut perang itu apabila mereka sudah kembali. Masya Allah. Jadi kalau lihat ayat ini dalam tafsir saya yang awam ini, setara kita ini. 3 orang ini, Pak Nuim dengan para mujahid yang katanya sudah angkat senjata itu. Jadi kalau udah demikian kan kata-katanya lanjutkan hari ini. Bahkan dalam firman ini dikatakan orang yang pulang dari jihad saja masih harus dinasihati. Ini waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Kan udah saya sampaikan kan. Saya penasehat. Ad-dinu wa karena kalau mubalik kan dia keluar menyampaikan. Kan sudah sampaikan. Kalau urusan Bapak perilaku Bapak, ya urusan saya dong katanya. Saya kan menyampaikan saja. Enak banget kayak gitu. Tapi ada juga yang ekstrim satunya, hobinya nyalain orang. Ini halal, ini haram, ini boleh. Emangnya dia siapa sih? Kecuali dai itu levelnya mufti, Pak. Apakah dai kita levelnya mufti? Enggak ada di tanah air. MUI saja itu fatwa itu kan pakai kelompok ya, pakai disebutnya komisi ya. Di Muhammadiyah juga majelis tarjih kan, di NU basul masail kan, di tempat lain juga ada. Jadi ini kok dai seolah-olah dia mufti. Nah ini kan berarti kearifan kita dalam mendidik peserta didik dong. Jadi kalian nanti kalau ke lapangan mau posisinya apa? Amanahnya dari pimpinan apa nih? Dai kita di lapangan jadi mubalik atau jadi penasihat atau jadi hakim. Mudah-mudahan tidak diamanahkan jadi hakim ya. Aduh gawat, masyarakat kita dibelah-belah gara-gara dia menghakimi ini menghakimi itu. Karena hakim itu harus 2 kekuatannya, dalil dan pendalilan. Kadang-kadang orang yang sudah tahu dalil aja salah pendalilannya. Banyak yang begitu. Dalilnya itu dalilnya, tapi pendalilnya tidak tepat begitu. Karena dalam antara dalil dan pendalil itu kan ada ilmu di situ kan. Ada kebaikan, kebenaran dan keindahan.
dalam konteks tanah air ya gimana gitu. Pokoknya sampai impact ya. Kalau output Pak Ketua menugaskan, kalau kamu dapat di Pulau Tual gitu di Ambon, pergi ke Tual kan, berdakwah seminggu di sana, pulang, itu output kan sudah dilaksanakan. Apakah sepuas itu kita dakwah? Seharusnya kan enggak ya. Harus meningkat dong ke outcome, meningkat lagi ke impact. Outcome itu berarti apa yang disampaikan dilaksanakan. Kalau impact yang dilaksanakan itu memberi pengaruh positif bagi yang lain. Aduh, Masya Allah. Kalau dakwah itu risalah Rasulullah SAW, Nabi sudah impact semua ya. Rasulullah ketika kaum muslimin peperangan di sesama muslim, waktu itu ada berapa hafiz Quran yang wafat, ribuan katanya ya, ribuan kan dalam sejarah kan disebut ya, yang waktu fitnah besar di kalangan muslimin, perang sesama muslim kan banyak yang tahfidz wafatnya. Kira-kira mengapa sahabat itu tahfidz hafal Quran? Karena Rasulullah sebagai dosennya gitu lah, sebagai dosennya mampu membuat sahabat juga tahfidz gitu. Saya dosen di kampus, apakah mahasiswa saya juga memiliki kesamaan kemampuan dalam hal tertentu dengan saya? Wallahu a'lam. Hebatnya Rasulullah sebagai guru itu membentuk karakter dan kemampuan sahabat itu sama. Jadi kalau Rasulullah saat itu ada sahabatnya 200 orang, ya semuanya hafal Quran. Kalau ada 1000, semuanya hafal Quran, jangan dikira gitu. Berarti apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan hanya output, bukan Allah sudah turunkan wahyu kepada Rasul, lalu sampaikan, balik kepada tablik kepada umatnya, lalu selesai. Nggak begitu, sampai impactnya tuh, sampai kepada apanya ya, perilakunya berubah lah begitu, luar biasa. Tapi kita memang bukan nabi ya.